Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Saatnya Anda menyimak klinik bimbingan konseling, persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Radio Edukasi BBG3DIY, cerdas, santun, dan menghibur. Halo, selamat sore Insight Edukasi, apa kabar? Senang sekali ya di kesempatan sore hari ini saya Yuda Wijasena bisa kembali hadir menjumpai Anda kali ini dalam program Klinik Bimbingan Konseling. Dan tentu saja acara ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di bbg3diy.kemendikdasmen.go.id/radio edukasi, dan Anda juga bisa menyaksikan acara ini melalui kanal YouTube BBG3DIY. Dan pastinya 1 jam saya akan menemani hingga nanti kurang lebih pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya pun juga mengundang Anda untuk bisa bergabung di acara ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251, 0856 750 1251, atau Anda juga bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube dengan format ketik nama, kemudian spasi instansi, spasi pertanyaannya. Dan Insight Edukasi tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti akan saya bacakan satu persatu. Baik Insight Edukasi dan juga sahabat BBG3DIY, dan kali ini klinik bimbingan konseling menghadirkan 2 orang narasumber yang nanti akan sharing ataupun berbagi terkait dengan topik pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan konseling atau BK. Dan kali ini melalui Radio Edukasi melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan konseling. Ada Bapak Lukmanul Hakim SS MA selaku pengembang teknologi pembelajaran ahli pertama BBG3DIY, sekaligus dalam kegiatan ini sebagai penanggung jawab akademik ya. Dan yang kedua ada Bapak Fatur Rahman SOS MPD, pengembang teknologi pembelajaran ahli muda BBG3DIY, dan dalam hal ini di kegiatan ini bertindak selaku penanggung jawab kegiatan. Iya, betul. Oke, 2 orang narasumber kita sudah hadir, kita sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Lukmanul Hakim. Halo, selamat sore Pak Lukman. Selamat sore Mas Yuda, apa kabar Mas Yuda? Alhamdulillah, gimana juga dengan Pak Lukman nih? Alhamdulillah sehat Sehat ya. Mas. Ya. Pokoknya sehat, bahagia, dan semangat. Selalu Mas, gitu semangat ya. ya. Oke, berikutnya Pak Maman, apa kabar? Siap, kabar baik Mas Oke, Yuda. selamat Alhamdulillah. Ya. Oke, selamat datang di studio Radio Edukasi BBG3DIY, dan kita ada di program Klinik Bimbingan Konseling gitu Betul. ya. Ya. Dan sesuai dengan topik kita kali ini akan sharing-sharing terkait dengan pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan konseling ya. Ya. Dan hari ini melalui Radio Edukasi kita melakukan kegiatan sosialisasi pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan ataupun konseling gitu. Oke, mungkin Pak Lukman dulu kali ya. Ya, betul Mas. Terkait latar belakangnya ini apa Iya, sebetulnya? Jadi sebelum kita bicara teknis nanti yang lebih Iya, detail ya Mas, betul, betul. kita ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan fenomena yang terjadi saat ini Mas. Ya, Betul. tren sekarang ini kan terutama ini ya, sebenarnya bukan hanya generasi yang lebih muda dari kita Mas, yang Gen Z orang bilang ya. Betul. Bahkan generasi seperti kita Gen X ya, atau bahkan yang baby boomer pun sekarang ini kan semuanya terdampak Mas, terutama dengan perkembangan yang saat ini yang sedang menjadi tren global ya, itu perkembangan internet yang begitu pesat ya Mas ya, di mana banyak sekali orang-orang yang kecanduan gawe Mas dan medsos. Betul. Tiap hari, tiap malam, Mas kecanduan nggak? Mudah-mudahan nggak ya? Oh, nggak begitu sih. Nggak begitu. Ya, ada yang kecanduan medsos ya sampai tiap hari berjam-jam duduk bahkan berbaring itu scroll medsos gitu ya Mas. Ada yang kecanduan yang online gitu ya. Ada yang berlebihan ya dalam bermain game, bahkan yang
yang jauh lebih berbahaya lagi, ada yang mudah-mudahan tidak terjadi ya, ada yang kejadian judi online ya. Nah, Wah, itu yang sangat efeknya waduh luar biasa berbahaya itu. sekali itu Berbahaya ya. Kemudian Mas, sekarang ini kan orang-orang pada menurun nih Mas. Beda dengan zaman dulu ya, kita nggak ada HP, nggak ada medsos, kita bisa kumpul, ayo kumpul Iya, nanti jam betul. sekian ya, bisa. Nah, sekarang orang berhadapan-hadapan aja sekarang ini Mas. Asik dengan sendirinya. Dengan ya gawanya kan? sendiri-sendiri ya, Nggak gitu ya. peduli, Jadi gitu kan? kemampuan sosialnya menurun gitu Iya, ya Mas. betul sekali. Ada lagi fenomena sekarang ini banyak sekali paparan-paparan yang sifatnya negatif Mas. Ada hoax, ada ujaran kebencian, kemudian konten-konten yang konten-konten yang tidak benar isinya, bermutu. yang belum tentu benar gitu ya. Terus efeknya itu ditelan mentah-mentah oleh pihak-pihak tertentu. Nah, itu yang sekarang menjadi keprihatinan kita Mas. Ada lagi yang kemudian ya menurunnya konsentrasi belajar untuk para murid anak didik kita Mas. Ya, mereka karena kan saking asiknya ya. Ya, Scroll itu sehingga gawainya jadinya ya. mereka kurang konsentrasi ya. Kemudian nah ini ya, kalaupun mereka belajar, mereka tidak mau kerja keras ya. Intinya ya instan dan suka apa ya? Hasilnya pengennya yang banyak. Ya, pengennya bagus tapi caranya yang kurang bagus ya. Bagus ya. Apa namanya? Dia copy paste, Nah, kemudian itu. tidak berusaha untuk menuangkan pikiran sendiri, tapi hanya sekedar apa namanya plagiarisme dan sebagainya ya Mas. Kemudian ini juga masalah fisik Mas, karena kan karena orang scroll itu yang nyaman ya, seolah-olah sambil nyaman, tiduran, nah akhirnya kan lupa bergerak, lupa berolahraga, seperti itu. Nah itulah yang sekarang ini fenomena yang terjadi di dalam lingkungan kita masyarakat Mas. Iya seperti itu. Makanya perlu kita adakan sosialisasi ya terkait dengan pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan ataupun juga konseling ya. Iya, nah sekarang itu tantangannya gini Mas. Oke, apa ini tantangannya? Ya, tantangannya adalah kalau di sekolah itu ya kan ada guru yang menangani bimbingan dan konselingnya Mas ya. Ya. Jadi di dalam masyarakat itu ada pemahaman sebenarnya yang kurang benar. Bahwasanya ketika BK atau guru BK itu hanya khusus menangani siswa-siswa yang bermasalah. Oke, ada anggapan seperti itu ya. Yuda itu, saya sebut Mas Yuda aja ya. Iya. Mas, Yuda itu sukanya gini-gini, sukanya gitu. Iya, betul. Nah, kalau yang bagus-bagus nggak jadi. Tapi yang langganan-langganan yang bermasalah itu biasanya jadi langganan untuk masuk ke ruang BK. Padahal guru BK kan tidak seperti itu Mas. Jadi perannya lebih luas dari sekedar itu ya. Karena para guru BK itu juga memberikan layanan tidak hanya penanganan yang bermasalah, tapi juga ada pencegahan Mas, ada yang tindakan preventif, ada pengembangan, dan kalau sudah memang bermasalah nanti ada tindakan kuratifnya, gitu ya. Kemudian, nah sekarang ini kan kesehatan mental Mas itu kan menjadi isu utama ya Mas. Iya, betul. Di mana-mana orang bilang tidak hanya kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental juga harus dijaga. Padahal, sekarang ini kan fenomenanya saya kira lebih berat dari yang dulu ya Mas. Sekarang itu perundungan Mas. Nah, bullying itu kan sekarang tidak hanya fisik Mas. Nah, dulu kan mukul ya fisik ya. Betul. Sekarang itu kan ada cyberbullying Mas. Iya, betul. Ada perundungan lewat media sosial, media maya, gitu ya Mas ya. Itu yang sekarang bahkan efeknya itu tidak kalah besarnya Mas dengan perundungan fisik Mas ya. Kemudian ada kekerasan seksual gitu ya. Betul, ya. Ada orang yang tidak paham dirinya sendiri, alias krisis identitas gitu ya Mas ya. Betul. Hingga timbulnya gangguan kesehatan mental. Kita sering nemunya sekarang ya, ada orang yang mudah stres, tantrum, depresi, suka marah-marah, baik dikit-dikit tantrum ya. Bahkan yang jadi fenomena sekarang ini ya, mohon maaf ya, mudah-mudahan tidak terjadi di lingkungan kita, ada yang bundir Mas, waduh. Oh iya, itu bunuh sekali, diri Mas, ya. bahaya sekali Mas. Kemudian juga di lingkungan kita Mas, dan khususnya untuk di sekolah ya Mas, ini sekarang ini kan kompetensi guru dalam memberikan layanan BK itu kan belum merata Mas. Karena belum semua guru memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan BK ya, sehingga ketika keterampilan itu kurang dalam memberikan layanan, kalau mungkin akademinya mungkin sudah bagus ya Mas ya, tapi dalam pendekatan yang dilakukan ke murid mungkin kurang efektif dan relevan kalau belum ada kemampuan untuk memberikan layanan BK, sehingga kompetensi guru dalam memberikan layanan itu memang perlu ditingkatkan gitu ya Mas. Kemudian
Ini Mas yang Mhm. yang peraturan terbaru Mas. Oh Ya ya? sekarang yang sedang sudah Mhm. diterbitkan ini Mas, Mhm. yaitu tentang adanya guru wali Mas. Oh, guru Jadi wali ya? dulu kan Mhm. ada guru kelas kalau Ya, di SD ya, betul. kemudian ada guru mapel, Mhm. nah sekarang ada guru wali Ada Mas. guru wali, itu Guru perbedaan wali di itu apanya ya itu ya? sesuai dengan Heeh. Permendikbudrismen 11 tahun 2025 ya, Mhm. tentang pemenuhan beban kerja guru ya. Mhm. Selain sebagai pendidik Mas, Mhm. setiap guru diharapkan dapat menjadi pendamping akademik, Oke. pengembangan karakter Mhm. dalam rangka perluasan potensi, Mhm. bakat, minat, kepribadian, Mhm. kerjasama, dan kemandirian murid secara Mhm. optimal. Itu Mas, Oke, gitu ya. baik. Ah, Jadi itu terkait dengan latar belakang, maka mhm, perlu diadakan sosialisasi terkait pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan iya konseling itu ya. iya. Pak Maman, gimana Siap. menghadapi fenomena yang seperti ini tanggapannya? Jadi gini, ini Mhm. merupakan sebuah permasalahan yang harus diantisipasi Dan oleh segera ya? dan segera. Mhm. Jadi diperlukan kerjasama dan Mhm. koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah Betul. daerah Mhm. Mhm. dengan baik melalui UPT-UPT yang ada di Mhm. daerah Betul. dan kemudian bekerja Mhm. sama dengan sekolah. Mhm. Makanya terus kemudian diadakan kegiatan ini. Oke. Itu Mhm. sebagai sarana Mhm. untuk menghindari ataupun eh, untuk Menanggulangi ya, salah satunya ya, menanggulangi menanggulangi ya. salah satunya Mhm. apa yang disampaikan oleh Pak Mas Lukman Lukman, tadi. Itu Mas Yuda. Oke. Mmm, Nah, Insa Edukasi dan juga sahabat BBGTKDI, pastinya kali ini kita masih di program klinik bimbingan konseling dan kali ini kita menghadirkan 2 orang narasumber sekaligus ya. Ada Pak Lukman Hakim, kemudian juga Bapak Fatur Rohman yang kali ini, melalui Radio Edukasi melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan ataupun juga konseling. Saya ingatkan yang mau bergabung silakan kita tunggu melalui WhatsApp di nomor 0856 750 1251. Dan silakan juga untuk Anda yang mau menuliskan ataupun juga mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar yang ada di layar YouTube juga bisa dengan mengetik nama, spasi instansi, spasi pertanyaannya. Oke, nah ini ke Pak Lukman deh terkait dengan peran dari masing-masing organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi BK sendiri seperti apa? Oke, nah, materinya kira-kira apa itu ya? ini izin dulu Mas, Heeh, mhm. izin dulu Iya, sebelum oke, ke Pak. Mas Maman ya. Oke, Sebelum Mas boleh. Maman ya. Yes, Ya mhm. tadi kan belum kita sampaikan tujuannya. Oke, Nanti iya, Mas Maman mhm. kan menyampaikan yang Nanti yang lebih materi-materinya ya nanti ya? nanti 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 aja ya? di teknis, sekarang Oke deh, kita tujuannya berikan dulu deh. tujuannya Mhm, dulu, mhm, ya, mhm. heeh. Yuk, Oke, Jadi gini. heeh. eh kesepakatan aja kan? Oke. Ya Mas Maman dulu atau saya dulu? Ya, Iya, jadi heeh, kalau untuk tujuan ya. Oke, Jadi kita tujuan. kita Ya, boleh bicara boleh. tujuan iya, dulu Oke, heeh, ya. heeh, Ya, jadi program ini secara umum Mhm, itu untuk menguatkan mhm, ataupun untuk meningkatkan heeh, kompetensi mhm, guru ya. dalam pembinaan karakter Oke, mhm, secara positif mhm, dan sebagai pengembangan pribadi, mhm, mhm, sosial, belajar, mhm, dan karier murid, mhm, serta pembelajaran yang bernuansa BK, yang menyeluruh dan berkelanjutan. mhm, oke, Dengan segala suasananya, mhm, satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan mhm, menggembirakan mhm. untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk untuk semua semua Untuk orang. semua orang. orang, ya. Itu. Oke, Nah, jadi itu baru tujuan baru tujuan umumnya, umumnya. mhm. Kalau untuk tujuan khususnya, ada lagi Oh Mas, ya? Oke, itu. apa ini? Ada 2 tujuan khususnya. Mhm, Yang pertama, untuk meningkatkan kompetensi guru bimbingan dan konseling mhm, dalam memberikan layanan BK mhm, kepada murid agar dapat melakukan pembinaan karakter dan mengembangkan pribadi, sosial, mhm, belajar, mhm, dan karier secara menyeluruh dan berkelanjutan. mhm. Nah, itu tujuan yang pertama. Oke, Tujuan yang keduanya itu untuk meningkatkan kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran mhm, dalam menyelenggarakan pembelajaran yang bernuansa BK mhm, dalam mengembangkan pribadi, sosial, mhm, belajar, dan karirnya sesuai dengan
psikososial. Itu. Oke, itu Ada 2 terkait dengan tujuan. tujuannya ya, ada Iya. 2 ya. Nah, untuk sasarannya sendiri nih, mungkin Pak Lukman. Oh ya, untuk sasarannya Mas Maman atau saya? Saya aja ya? Monggo. Oke. Ayo, gantian. Ya, Boleh gantian ya. gantian ya. Oke. Kita santai aja ya di Ya, sini ya, ya. betul. Jadi secara nasional itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sudah melatih ini Mas 1.200 fasilitator nasional. Wow, sudah melatih sekitar 1.200 Oke. fasilitator nasional untuk ya. pengembangan kompetensi Ya. melayani BK ini. Plus dari UPT. Oh, iya, Jadi iya. kalau yang 1.200 tadi unsurnya dari guru maupun dari dosen ya di universitas ya. Ya. Guru itu ada yang dari SMP, ada SMA, SMK, ada juga dosen, ditambah fasil dari UPT. UPT dalam hal ini adalah BGTK, BGTK maupun KGTK. Kemudian, nah nanti fasilitator daerah itu fasilitator nasional itu akan melatih fasilitator daerah. Oke. Fasilitator daerah nanti pelatihannya nanti akan dikelola oleh UPT dalam hal ini masing-masing tergantung provinsi ya. Kalau di provinsi ada BPGTK nanti yang melatih ya BPGTK. Kalau provinsinya ada BGTK nanti BGTK. Kalau di provinsi ada KGTK nanti yang KGTK yang akan melatih gitu ya. Betul. Secara nasional jumlahnya adalah 18.000 orang sasarannya. Oke, ya. Kemudian 18.000 orang sasaran. Ya, kemudian untuk sasaran diseminasi ini cukup banyak Mas, cukup banyak yang nanti akan dilatih oleh Fasnas maupun Fasda itu adalah 270.000 orang. Ya, nanti bagaimana strateginya, pendaftarannya bagaimana? Nanti teknis itu maksudnya nanti peserta itu bagaimana nanti mulai dari mulai pelatihan sampai dengan nanti dari Fasda sampai ke diseminasi nanti akan dijelaskan oleh Mas Maman. Kira-kira begitu Mas sasarannya Mas. Dan kegiatan ini berkelanjutan Mas dari 2025 sampai dengan 2029. Jadi jenjangnya lama banget ya. Memang ya. Pak Lukman dan Pak Maman, kita akan jeda dulu aja ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi selepas kita menyimak beberapa sedingan berikut. Tetap di sini di Klinik Bimbingan Konseling melalui Radio Edukasi, cerdas, santun, dan menghibur. Semua itu berawal dari rumah. Kebiasaan kecil yang tumbuh di rumah perlahan membentuk karakter kita. Nak. Ya, Bu. Waktu ikut pertemuan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di sekolah, saya jadi sadar betapa pentingnya membentuk kebiasaan baik sejak dini, mulai dari rumah. Hal-hal kecil seperti bangun pagi, saling menghormati, dan punya waktu belajar yang teratur bisa bantu anak-anak tumbuh jadi pribadi yang positif. Saya berusaha jadi pendamping mereka dengan kasih semangat, ajak ngobrol, dan memberi contoh. Saya juga cek catatan harian 7 kebiasaan selfie, dan kami bahas bersama jika ada yang belum konsisten. Selain itu, saya juga ngobrol dengan wali kelasnya, supaya bisa saling tukar informasi, baik di rumah maupun di sekolah. Semua ini membantu pembiasaan 7 kebiasaan berjalan seimbang, dan kami bersama-sama mendampingi anak-anak tumbuh jadi generasi hebat. Sebagai orang tua, saya berusaha memberi contoh kebiasaan baik kepada anak-anak, seperti disiplin dalam mengatur waktu, tepat waktu sholat, bekerja, dan beristirahat. Saya juga selalu mengutamakan kejujuran, membantu pekerjaan rumah, serta bersikap sopan kepada siapapun. Selain itu, saya meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak, baik melalui percakapan maupun kegiatan bersama, agar mereka merasa dekat dengan saya. Secara perlahan, mereka mulai meniru kebiasaan-kebiasaan tersebut. Saya melihat perubahan yang positif pada mereka. Anak-anak kini lebih rajin beribadah, mampu mengatur waktu dengan lebih baik, serta mulai terlibat dalam kegiatan rumah tangga. Mereka juga semakin bertanggung jawab terhadap tugas-tugas sekolah. Tentunya saya bekerja sama dengan ibu untuk memantau perkembangan mereka secara berkesinambungan agar kebiasaan baik ini dapat terus terbina. Saya merasa bangga dengan perkembangan yang mereka tunjukkan. Dulu saya sering susah bangun pagi,
Alarm bunyi berkali-kali, tapi tetap saja ditunda. Makan juga pilih-pilih, apalagi kalau ada sayur. Tapi saya mulai memperhatikan kebiasaan orang tua di rumah. Ayah selalu bangun lebih awal, ibu menyiapkan sarapan sambil mengurus rumah. Mereka nggak banyak bicara, tapi tetap konsisten. Dari situ, saya mulai coba berubah. Sekarang saya belajar bangun lebih pagi, mulai terbiasa makan sayur, dan pelan-pelan membantu orang tua di rumah. Memang nggak mudah, tapi saya merasa hari-hari jadi lebih tertata, dan saya tahu perubahan bisa dimulai dari hal kecil. Karena sejatinya, Rumah bukan hanya tempat tinggal. Rumah adalah tempat segalanya bermula. Bangun tidur, kita bersyukur. Sambut pagi, ceria hari. Bangun pagi, siapkan diri. Beraksi lagi, gembira hati. Tidurku tak larut malam. Ku bangun pagi tak kesiangan. Banyak hal bisa ku lakukan. Mentari tersenyum senang. Bangun tidur, kita bersyukur. Sambut pagi, ceria hari. Bangun pagi, siapkan diri. Beraksi lagi, gembira hati. Tidurku tak larut malam. Ku bangun pagi tak kesiangan. Banyak hal bisa ku lakukan. Mentari tersenyum senang. Tidurku tak larut malam. Ku bangun pagi tak kesiangan. Banyak hal bisa ku lakukan. Mentari tersenyum senang. Tidurku tak larut malam. Pagi tak kesiangan. Mentari tersenyum senang. Mentari tersenyum senang. Ya, masih di Radio Edukasi BBGTKDI, cerdas, santun, dan menghibur. Kita kembali di program Klinik Bimbingan Konseling di kesempatan kali ini dan masih menampilkan Bapak Lukmanul Hakim, Sarjana Sastra MA, Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama BBGTKDI, dan juga ada Bapak Fatur Rahman SS, MPD, PTP Ahli Muda BBGTKDI. Dan kali ini kita masih melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan dan ataupun juga konseling. Baik, inserukasi dalam rangka mendukung layanan publik, fasilitasi peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan siaran radio edukasi BBGTKDI secara lebih optimal dan berkelanjutan. Kami mohon sahabat BBGTKDI dan juga insan edukasi untuk mengisi form tautan di SITID _buku tamu radio edukasi. Nah, data pribadi yang sudah dituliskan tidak akan disebarluaskan ke publik atau dikirimkan kepada pihak yang ketiga. Terima kasih atas partisipasinya. Baik Pak Lukman dan Pak Maman, kita akan kembali ngobrol terkait dengan kita kegiatan sosialisasi pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan
konseling. Oke, terkait dengan peran masing-masing organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi BK itu sendiri seperti apa, Pak Maman? Jadi begini Mas, kalau untuk kegiatan ini kan melibatkan dari pemerintah pusat, di Ya. mana dalam hal ini itu Direktorat Jenderal, utamanya Direktorat Jenderal GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan. Ya. Terus kemudian bekerja sama juga dengan UPT, dalam hal ini adalah BBGTK atau BGTK atau kantor KGPTK, apa Mas Lukman? KGTK. KGTK. Oke, KGTK. Dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah ini dalam hal ini adalah pemerintah kota kabupaten, di mana mereka akan menjadi lokasi ataupun menjadi sasaran. Gitu. Di mana masing-masing lembaga itu mempunyai peran masing-masing. Seperti untuk Direktorat Jenderal GTK itu yang pertama untuk penyusunan norma prosedur dan kriteria programnya seperti apa. Terus kemudian yang kedua untuk mengembangkan perangkat ajarnya seperti apa. Misalnya modulnya seperti apa, bahan tayangnya bagaimana, panduan untuk fasilitator dan perangkat pendukung lainnya. Terus yang ketiga mengembangkan dan mengelola LMS. Yang keempat, menyiapkan data calon fasilitator. Yang kelima, berkoordinasi dengan UPT dan pemerintah daerah. Yang keenam, menyelenggarakan rapat koordinasi dengan UPT atau pemerintah daerah. Yang ketujuh, menyelenggarakan bimbingan teknis, penyiapan fasilitator nasional dan admin LMS. Ini kemarin sudah ya Mas Lukman, yang ini sudah semua. Sudah ya. Terus kemudian yang 8 melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pelatihan di daerah. Serta yang ke-9 melakukan penjaminan mutu melalui proses pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, itu peran dari Direktorat Jenderal GTK. Sedangkan kita sebagai UPT-nya, kita di Balai Besar Guru BBGTK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas untuk berkoordinasi dengan direktorat dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelatihan di wilayah masing-masing. Jadi kita yang menjadi jembatannya ini Mas, betul. antara pusat dengan daerah. Ya. Terus yang kedua, menyediakan fasilitas, sarana, dan sumber daya pendukung untuk kelancaran pelaksanaan pelatihan. Yang ketiga, menyeleksi dan menyiapkan peserta pelatihan sebagai fasilitator daerah. Yang keempat, menyelenggarakan bimbingan teknis fasilitator daerah. Yang kelima, mengusulkan pegawai sebagai admin LMS. Jadi admin LMS dari kita, dari UPT. Terus kemudian membangun kesepahaman dan komitmen bersama dengan kepala satuan pendidikan dan dari para guru yang telah ditetapkan sebagai peserta pelatihan. Nah, ini nanti biasanya melalui rakor yang kita laksanakan ini sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung. Terus kemudian melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pelatihan. Yang ke-8, memantau perkembangan peserta selama proses pelatihan termasuk implementasi OJL atau on the job learning dan di satuan pendidikan masing-masing. Yang ke-9, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari fasilitator dan peserta. Yang ke-10, menyusun laporan dari hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk dilaporkan kepada pusat. Yang 11, mendorong, memantau, dan memastikan peserta pelatihan untuk menyebarluaskan ilmunya. Yang 12, melakukan penjaminan mutu melalui proses pemantauan dan evaluasi, serta yang ke-13, melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan pelatihan. Oke. Nah, sedangkan untuk pemerintah daerah sendiri Ya. itu tugasnya adalah berkoordinasi dengan direktorat dan UPT dalam pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, mengusulkan calon peserta Oke. dalam pelatihan ini Ya. yang akan dijadikan sebagai fasilitator daerah. Yang ketiga, ikut memantau dalam pelaksanaan OJL atau on the job learning. Ya. Dan yang keempat, bekerja sama dengan UPT dalam menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan secara mandiri. Itu Mas. Oke, Jadi ya. masing-masing itu punya Punya tugas dan peran masing-masing. Yes, betul sudah. Gitu. Semuanya udah tertata gitu ya. Sudah, Dari gitu. perannya masing-masing gitu dan tugasnya masing-masing gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, nah sekarang dari sisi akademik kali ya. Oke. Nanti Pak Lukman bisa menjelaskan kira-kira materinya seperti apa gitu ya. Boleh sekarang? Iya Mas Yuda. Oke. Jadi begini Mas Yuda, nanti kan yang akan kita dampingi, kita fasilitasi untuk pelatihan kan adalah orang-orang yang sudah dewasa. Iya, betul. Tentunya dengan pendekatan yang untuk orang dewasa juga Mas ya. Beda loh Mas. Beda dong. Antara orang dewasa dengan siswa yang belajar pendekatannya berbeda ya. Dan kalau kita lihat ya sekarang ini kan pendekatan itu kan harus apa namanya untuk pelatihan orang dewasa itu kan harus yang aktif ya Mas ya, karena memang orang dewasa sudah banyak pengalaman ya Mas. Betul. Kemudian yang menyenangkan Mas, yang menyenangkan serta bermakna gitu ya. Nah, framework yang tepat untuk pelatihan atau nanti pengembangan kompetensi BK ini Mas, itu nanti akan diberikan dalam bentuk namanya pendekatan experiential learning Mas. Experiential learning. Ya. Jadi experiential learning itu ada sebuah pendekatan pembelajaran itu melalui 4 tahapan Mas. 4 tahapan ya. Ini berbeda dengan pendekatan yang lain Mas ya. Jadi supaya tadi yang saya sebutkan ya agar supaya peserta itu aktif dan juga menyenangkan dan bermakna ya Mas ya. Nanti ada 4 tahapan Mas. Yang pertama adalah nanti peserta peningkatan kompetensi itu akan melakukan aktivitas dulu Mas. Baik dalam bentuk simulasi gitu ya. Simulasi atau studi kasus misalkan ya. Kemudian apa namanya praktek, bermain peran dan sebagainya gitu ya Mas ya. Nah yang kedua nanti setelah mereka melakukan aktivitas itu nanti ada namanya refleksi Mas. Oke, refleksi akan berdiskusi peserta itu. Ini kok bisa, ini kok tidak bisa, itu bagaimana. Mereka kan berdiskusi gitu ya, merefleksikan pengalaman pada waktu melakukan kegiatan atau aktivitas tadi. Nah setelah refleksi kemudian barulah nanti dipertemukan dengan konsep-konsep atau teori yang sudah ada. Oh ternyata ini sesuai dengan konsep ini. Nanti kegiatan ini tadi yang kita refleksikan ternyata sesuai dengan teori ini. Nah itu namanya konseptualisasi gitu ya Mas. Kemudian setelah itu nanti barulah tahap keempat nanti dilakukan yaitu aplikasi atau penerapan Mas. Penerapan sehingga apa yang sudah dilakukan aktivitas tadi, refleksi dan konseptualisasi kemudian diwujudkan dalam tahap berikutnya atau tahap terakhir yaitu aplikasi, yaitu menerapkan yang tadi sudah dilakukan, dikonsepkan, itu nanti dalam sebuah kegiatan penerapan gitu ya Mas. Gitu. Kok sepertinya sebenarnya ini kalau kita belum melakukan memang sepertinya masih awang-awang gitu ya Mas. Bingung gitu ya, kan, tapi Mas, nanti seperti apa sih gitu nanti kan, juga sahabat The BGT kan nanti bisa melihat ya. Nanti pendekatan experiential learning itu sangat menarik. Cuma nanti bisa di media lain nanti bisa di scroll gitu ya. Scroll nanti pendekatan-pendekatan itu menarik sekali pokoknya. Menggembirakan juga pokoknya penuh dengan semangat gitu Mas, gitu ya. Nah, kemudian apa nanti yang akan diberikan dalam setiap modul ya. Setiap modul nanti adalah nanti 40% itu berupa mindset atau konsep. Nah, yang 60% nanti adalah skill set dan tool set ya. Jadi konsepnya hanya 40, yang lainnya adalah skill dan tool set Mas ya. Yang nanti sifatnya lebih aplikatif gitu ya Mas. Ya. Kemudian kalau tadi Mas Yuda menanyakan ini ya Mas, materinya ya kita ini Mas, kita sampaikan Mas ya. Kita sampaikan
materi ini nanti disebut dengan ini Mas, dengan jurus Mas. Oh. Jadi ada 7 jurus yang nanti akan diberikan ke peserta. Baik nanti di kegiatan Fasda ya, untuk pelatihan Fasda. Sama yang diberikan pada waktu kegiatan di pelatihan Fasnas. Kebetulan kemarin kami sudah mengikuti kegiatan untuk Fasnasnya yang di pusat. Besok yang diberikan sama, untuk Fasda sama gitu ya. Cuma beda JPL-nya aja gitu ya. Karena memang nanti ada kalau di Fasda itu nanti ada on the job learning-nya gitu ya. Gitu ya. Jadi materi-materi ini dinamakan 7 jurus BK hebat gitu ya Mas. 7 jurus BK hebat ya. Merupakan materi ajar pelatihan yang akan diberikan kepada guru-guru peserta gitu ya. Kalau untuk Fasda nanti memang nanti guru-guru BK ya, tapi nanti insya Allah setelah Fasda ini ada namanya diseminasi Mas. Jadi memang sasarannya tidak hanya guru BK saja, tapi nanti baik guru mapel, mata pelajaran maupun guru kelas, nanti kegiatan itu akan diberikan untuk mereka juga gitu ya. Untuk mereka juga gitu ya. Nah, jadi jurus itu adalah kalau di pencak silat itu kan ada jurus ya Mas, ya, betul. Adalah teknik, langkah atau tip atau kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru ya. Agar dapat menjadi pembimbing atau mengarahkan murid dengan cara mengembangkan potensi murid Mas, dan memberikan layanan konseling jika murid menghadapi problem gitu ya. Tuh, kemudian istilah jurus itu ada di bela diri Mas. Mungkin Mas Yuda pernah ikut pencak silat atau apa ya, karate atau apa gitu. Ya, jadi di dalam bela diri itu kan ada jurus Mas. Ya, itu kan menekankan pada kelembutan ya, khas gitu ya. Kelembutan, kemudian kelenturan ya, fleksibilitas gitu ya. Persaudaraan, perdamaian, pengendalian diri dan kasih sayang gitu ya. Kemudian jurus-jurusnya apa saja? Mari kita pelajari sama-sama Mas ya. Ada 7 jurus. Yang pertama adalah jurus pertama adalah kenali potensi. Kenali potensi. Ya. Yang pertama guru kuasai adalah kenali potensi. Yang potensi dia Mas. Punya itu apa aja gitu kan ya. Iya. Nanti di dalam jurus itu nanti akan diperkenalkan yaitu untuk mengukur Mas. Minat dan bakat siswa gitu ya. Betul. Ini Mas Yuda ini kelihatannya nggak cocok di air ini. Bukan itu ya Mas. Maksudnya kalau Mas Yuda itu mungkin karena kan bekerja di penyiaran ya. Mungkin Mas Yuda tipenya yang auditori atau yang kemudian tapi ada juga siswa yang ini Mas yang tipe belajarnya dia visual Mas. Tapi melihat diagram terus apa namanya itu Mas yang grafik itu ya, grafik-grafik itu tipenya visual Mas. Ada juga kalau belajar itu harus praktek dulu, gerak sana gerak kemari, itu namanya kinestetik. Nah, nanti salah satunya materinya itu Mas. Jadi mengenal karakter siswa dari tipe belajarnya gitu ya. Nah, kemudian langsung ke jurus kedua ya Mas. Jurus kedua. Jurus kedua adalah pembelajaran kenali emosi Mas. Kenali emosi Mas. Jadi emosi ini kelola emosi ini adalah bagaimana nanti guru itu nanti menerapkan ini ya pembelajaran yang sifatnya sosial emosional. Jadi bernuansa sosial emosional. Jadi di dalam pembelajaran itu tidak hanya sifatnya yang kognitif Mas, yang di dalam pemikiran, tapi juga nanti merangkul sosial emosional siswa ya, membimbing supaya nanti dalam mengikuti pelajaran itu terkelola dengan baik untuk emosi dan kondisi-kondisi sosial emosional siswa itu akan terkondisi dengan baik gitu ya. Kemudian jurus ketiga, ini yang sangat penting Mas. Ini tidak kalah pentingnya ya. Tumbuhkan resiliensi. Resiliensi ya. Tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu tahu nggak Mas? Apa ya? Agak sedikit lupa saya. Jadi Mas Yuda waktu itu pernah jatuh ya? Iya, betul. Bangun lagi nggak? Atau nangis atau ngadu sama orang tua? Waktu kecil ngadu ya. Ngadu. Nah, kalau ketika kita jatuh Mas, terus kemudian wah memang sakit ya, tapi kita tahan ya. Kita kuat. Kita tidak apa. Orang Jawa itu bilang bandel ya. Bukan bandel ya, tapi bandel ya. Tahu bandel ya?
Tahu. Ya, Jadi itu pokoknya jadi nggak cengeng gitu kan ya. betul, nggak cengeng. Jadi Betul dia kan? bangun lagi menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itulah namanya daya lenting atau Oke, iya, resiliensi. Nah, betul. kita harus menumbuhkan supaya siswa-siswa itu tidak istilahnya itu tidak, kalau kita ada istilah apanya, generasi stroberi ya. Nah, itu ya Memang yang indah itu ya, bagus, wah, ganteng, tapi cantik, tapi begitu dicolek langsung apa itu? iya pokoknya ya tantrum banget gitu ya. Tidak tangguh itu ya. Nah, itu namanya, itu kita harus memperjuangkan supaya mereka resiliensinya kuat gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Berikutnya terus yang keempat adalah jaga konsistensi. Jaga konsistensi. Jadi kebiasaan siswa atau anak didik kita yang mungkin sudah baik kita pertahankan, yang belum kita ubah. Tadinya misalkan kita punya putra-putri ya, bangunnya kok tidak pernah bangun pagi ya, mungkin bangunnya selalu telat, tidak pernah belajarnya tidak teratur ya. Kita ubah, kita upayakan ke arah yang lebih baik. Tapi caranya juga tidak langsung revolusi gitu. Ada caranya, strateginya ya. Strateginya namanya pakai apa itu yang atomic habit ya. Demi sedikit. Nanti akan diberikan seperti itu. Jadi alon-alon matang kelakon, tapi yang penting kalau tidak salah seperti itu ya, gitu ya. Tapi yang jelas itu konsepnya adalah atomic habit, Mas. Jadi perubahan yang kecil pun itu akan bermanfaat gitu ya. Kemudian berikutnya adalah setelah tadi jaga konsistensi adalah jalin koneksi. Nah, jalin koneksi ini adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan anak didik kita ya, misalkan ada siswa kita yang bermasalah nanti, kamu bukan seperti itu ya, tapi ada penanganannya. Ini lebih ke nanti ke konseling ya, Mas. Jadi nanti misalkan ada sesuatu yang harus kita komunikasikan, itu kita melakukannya dengan yang seharusnya ya, Mas. Jadi memang ini harus kita berikan karena apa? Karena ini adalah keterampilan komunikasi yang empatik. Empatik ya. Komunikasi tapi yang empatik. Jadi supaya kita bisa istilahnya bisa merasakan apa yang kenapa siswa kita galau gitu ya. Kalau kita galau kan di tanggal tua biasanya, Mas ya. Siswa itu kan punya kegagalan sendiri ya, Mas Maman ya. Punya masalah sendiri, beda dengan kita gitu ya. Kita harus bisa melakukan keterampilan komunikasi secara empatik gitu ya, Mas ya. Jurus berikutnya adalah bangun kolaborasi ya. Jadi setiap permasalahan di dalam siswa itu atau murid atau anak didik kita itu bukan hanya masalah siswa itu sendiri atau sekolah, tapi sebenarnya itu masalahnya dari berbagai pihak, Mas. Baik dari sisi muridnya sendiri, dari keluarga, masyarakat, juga pihak sekolah gitu ya. Kelihatannya waktunya sudah hampir habis ya. Iya. Tinggal 2 lagi. Tadi sudah ke satu lagi ya. Satu lagi ya, Mas. Satu lagi adalah menata situasi, Mas. Ini menata situasi adalah mewujudkan lingkungan yang ini, Mas, yang belajar yang aman, nyaman dan menggembirakan, Mas. Menggembirakan. Ini adalah bagaimana supaya anak didik kita itu merasa nyaman, aman dan gembira dalam melaksanakan tugas atau perannya di dalam sekolah, dalam tugas belajar mereka. Seperti itu, Mas Yuda. Oke, jadi itu materi-materi yang nanti akan diberikan ya. Secara garis besar seperti itu. Tapi sebenarnya itu akan menarik gitu kan. Nanti bila ikut, insya Allah akan menarik banyak, menggembirakan makanya. Oke, ini waktunya tinggal beberapa saat lagi. Mungkin ada untuk dari Pak Maman terkait dengan yang perlu disampaikan? Ada nggak kira-kira? Jadi begini, Mas, untuk pelatihan ini kan melibatkan dari berbagai unsur atau elemen. Jadi yang perlu kita pahami adalah pelatihan ini sangat penting, sangat penting untuk bisa diterapkan, terus kemudian untuk bisa dilaksanakan di sekolah, supaya tercipta generasi yang lebih kuat lagi, terus kemudian sesuai dengan tujuan dari pelatihan ini, kami mohon ataupun kami himbau kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, terus kemudian dari Dinas Pendidikan, terus kemudian
dari semua pihak untuk bisa ikut ataupun mensukseskan dari kegiatan pelatihan ini. Ya. Itu, Mas. Oke, Pak Lukman? Iya, penambahan aja dari Mas Maman karena nanti memang untuk Fasda ini ya Mas ya. Fasda ini kan nanti kan yang akan mengusulkan dari dinas gitu ya. Seandainya nanti Bapak Ibu diusulkan dinas untuk jadi peserta, tadi sudah disampaikan Mas Maman, monggo nanti bisa mengikuti dengan kegiatan ini dengan baik ya. Karena memang pengalaman ini pengalaman yang sangat luar biasa. Betul ya. Kesempatan yang langka dan nanti ya, betul. untuk diseminasi memang ini belum ini ya Mas Maman ya, belum dibahas lebih lanjut ya. Tapi memang nantinya setelah Fasda ini selesai dan mendapatkan sertifikat dinyatakan lulus menjadi fasilitator daerah, nanti tugas berikutnya adalah untuk menjadi fasilitator dalam diseminasi. Tapi untuk diseminasinya mungkin menunggu info lebih lanjut ya Mas Maman ya. Kita tunggu informasi dari pusat dulu, dari GTK. Nanti insya Allah ketika informasi itu sudah ada, segera kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, pokoknya tunggu gitu ya. Jadi rangkaian terdekat ini Mas Maman, kita akan mengadakan pelatihan fasilitator daerah ya Mas ya? Ya, rencananya kita mulai dari bulan ini Mas. Bulan ini sudah mulai. Bulan ini sudah mulai ya. Karena ada beberapa tahapan juga yang termasuk dalam belajar mandiri, terus kemudian nanti dilanjutkan dengan pertemuan. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang dimulai dari akhir bulan September ini. Oke, baik Pak Lukman dan juga Pak Maman, tampaknya kebersamaan kita di program klinik bimbingan konseling kali ini sudah sampai di penghujung acara dan kita harus segera akhiri. Terima kasih untuk Pak Maman dan juga Pak Lukman sudah berbagi atau sharing-sharing terkait dengan kegiatan ataupun sosialisasi terkait pengembangan kompetensi guru dalam memberikan layanan bimbingan konseling, dan semoga ini bisa berjalan dengan lancar ya nantinya. Amin. Dan sukses untuk kedepannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi. Siap. Tentu saja dengan tema yang berbeda gitu ya. Atau mungkin kelanjutannya nanti gitu ya. Pokoknya kita tunggu undangan dari Mas Yuda dan Radio Edukasi. Oke. Baik, terima kasih juga untuk Insan Edukasi dan juga sahabat BBGTK DIY yang masih setia menyimak program klinik bimbingan konseling. Dan tentu saja saya ingatkan Anda bisa kembali menyimak program ini pada waktu dan jam yang sama hanya di Radio Edukasi. Kita harus segera akhiri kebersamaan kita. Saya Yuda Wijasena. Saya Lukman. Dan saya Fatur Rahman. Mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan Radio Edukasi. Cerdas, santun, dan menghibur. Oke, dadah semuanya. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Klinik Radio Edukasi, ruang interaktif untuk saling berbagi. Terima kasih. Anda baru saja menyimak klinik bimbingan konseling. Persembahan Radio Edukasi, Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.